balik lagi di acara Ngobras, Ngobrol Santai Tangerang TV. Kali ini saya sedang berkunjung ke komunitas Tumanjasa. Bersama saya Delvin, kita akan melihat tim usaha jaringan disabilitas di Kota Tangerang. Penasaran kan? Yuk ikuti saya terus. Halo Sobat Tangerang, sekarang saya sudah berada di Tumanjasa. Sekarang saya sudah berada bersama dengan founder komunitas Tumanjasa dengan Bapak Utar dan juga Mbak Tuti. Selamat siang Pak, apa kabar? Siang, Mbak Tuti, alhamdulillah apa kabar? baik. Ngomong-ngomong nih Sobat Tangerang, sekarang di depan saya ini sudah ada banyak sekali produk di sini. Ini kira-kira produk apa ini Pak ya? Oh ya, saya sedikit jelaskan dulu ya Oke, tentang gimana? produk ini. Kebetulan kita sebelum bicara Tumanjasa, kita bicara koperasi dulu ya. Jadi kami dari Koperasi Karawaci Eksis Tangerang ini membina UKM-UKM yang ada di Kecamatan Karawaci saat ini. Dan ini adalah produk-produk kawan-kawan kita yang ada di Kecamatan Karawaci. Saya penasaran nih Sobat Tangerang. Ini kan ada kaos tulisannya Tumanjasa, Tumanjasa. Tumanjasa ini sebenarnya apa Pak? Tumanjasa ini artinya ya, mungkin artinya kalau orang Tangerang biasa bilang kebiasaan. Nah, jasa ini orang Tangerang sering ngomong tuh ya, kebiasaan banget gitu ya, banget ya. Jadi kebiasaan banget. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya filosofinya kita berharap dengan tuman dalam arti di sini yang positif. Siapapun jika melakukan hal yang serupa terus-menerus akan menjadi ahli. Seperti itu ya. Seperti nanti kita akan melihat proses yang nyablon dari teman-teman difabel ya kan, yang barista dari teman-teman difabel. Mereka dengan tuman ternyata dia luar biasa hasilnya seperti itu. Kalau boleh flashback sebentar nih ya untuk Sobat Tangerang di rumah yang mungkin belum tahu, bagaimana sih awal terbentuknya Tumanjasa? Oh ya baik, ini sejarahnya sebenarnya singkat. Mungkin berawal di bulan November ya. Di bulan November 2019 kemarin, koperasi kita ini sedang membuat sentral percetakan. Ya, sentral percetakan di hardcode seperti ini. Nah, sambil ini berjalan waktu itu saya dengan beberapa kawan ya, kurang lebih 4 orang kawan ingin membuat distro. Ini awalnya buat distro nih, ya kan? Awalnya buat distro. Waktu itu kita coba nyari nama yang unik. Lalu terpilihlah Tumanjasa tadi. Ada yang usul Tuman bagaimana? Akhirnya kayaknya Tuman mati ya, kalau cuma Tuman aja akhirnya kita kasih nama Jasa, Tumanjasa. Dan kebetulan saat itu nama Tumanjasa ternyata bisa diartikan sama kawan kami nih ya, dari Pak Perta, Pak Ali. Beliau mengartikan nama Tumanjasa ini tim usaha mandiri jaringan disabilitas. Jadi ternyata, ternyata nyambung nih. Ini kayak parcel aja Bu. Jadi yang mana dulu akhirnya nyambung juga gitu kan, seperti itu. Nah akhirnya arahan dari Pak Kadis Sosial saat itu untuk menjadikan Tumanjasa ini sebagai wadah bagi teman difabel, akhirnya kita bentuk komunitasnya. Akhirnya, jadi berubah dari rencana awal sebagai distro, sebagai usaha distro, ya akhirnya berubah menjadi sebuah wadah. Nah, itu dengan ketidaksengajaan seperti itu. Jadi ini adalah istilahnya tempat pertamanya, wadah pertama dari Tumanjasa itu di sini ya. Kalau Mbak Tuti sudah lama bergabung di Tumanjasa? Baru bergabung Tumanjasa pas tanggal 16 Januarinya itu. Oh, jadi dari awal sekali. Dari awal sekali. Kalau boleh tahu lagi nih, apakah semua teman-teman di komunitas Tumanjasa ini adalah disabilitas atau difabel? Apakah semuanya? Jadi gini, Tumanjasa ini memang sebagai rumah bagi teman-teman difabel. Tetapi di sini tidak eksklusif, melainkan kita inklusi, ya. Di mana di Tumanjasa ini terdiri dari teman-teman difabel dan non difabel. Ya kan, karena jika kita hanya inklusi atau eksklusif hanya difabel saja, mungkin mereka akan menutup diri hanya untuk komunitas. Tapi dengan adanya inklusi seperti ini yang sekarang kita lakukan ya Mbak Tuti ya, akhirnya kita di sini merasa kita sama kok gitu. Antara difabel dan non difabel ini kita sama, dan kita semua di sini saling saling mensupport satu dengan yang lainnya seperti itu. Justru dengan adanya inklusi seperti ini,
akhirnya teman-teman kita di difabel pun memiliki kepercayaan diri. Oh. Gitu, itu ya Mbak Iya. Tuti ya, memiliki ada- kepercayaan diri Nggak karena ada rasa minder pesannya juga. gitu nggak ada rasa minder juga. Dan bagi teman-teman yang non difabel, dengan kita berinteraksi dengan teman-teman yang difabel, akhirnya kita malah merasa kita justru yang malu. Gitu, justru kan selama ini mungkin yang merasa malu kan teman-teman difabel nih biasanya nih, karena ada kekurangannya Mbak Tuti ya. Nah sekarang malah kebalik nih. Ya karena apa? Dengan semangat teman-teman yang di sini ya, dengan pekerjaan mereka ini luar biasa sekali. Ya, bayangkan Mbak, mungkin saya kasih contoh sedikit ya Mbak ya. Yang nyablon lah misalnya, nyablon kaos ini. Ini dengan waktu 2 minggu Mbak, itu mereka langsung bisa. 2 minggu. 2 sobat. minggu, ya kan? Sementara kalau mungkin yang non difabel terkadang perlu waktu berbulan-bulan untuk mereka bisa seperti itu ya. Nah terus yang contoh di barista nih, di barista ini ternyata cukup waktu malah semalam belajar, pagi-paginya udah bisa jualan. 1 malam. 1 malam. Nanti boleh ya saya cobain kopi. Silakan, Mas. silakan. Luar biasa. Kalau boleh tanya lagi nih ya, ada berapa sih jumlah dari anggota komunitas Tuman Jasa? Ya, karena kita mandiri ya Bu. Iya. Mandiri ini memang support dari koperasi kita yang membiayai ini koperasi kita, sehingga kemampuan kita saat ini baru bisa merangkul 5 teman-teman difabel. 5 orang. 5 orang teman-teman difabel ya. Nah, mudah-mudahan ya usahanya berkembang ya, bisa menarik teman-teman difabel yang lain. Kita berharap sih ke depan nanti punya unit-unit usaha yang bisa teman-teman difabel bisa bergabung. Iya. Karena ternyata Tuman Jasa ini ya, ini kan bukan hanya kaos dan barista saja, kafe saja. Ya, jadi rencana ke depan kita akan selalu menggali potensi-potensi yang ada dimiliki oleh teman-teman difabel. Wah, luar biasa sekali. Seperti Sobat itu. Anwar. Saya dari tadi sedikit penasaran begitu. Bagaimana sih ide pertama kali Bapak berpikiran untuk memperkayakan teman-teman yang difabel? Oke, baik. Kenapa? Ya mungkin saya tadi awal udah pernah sedikit cerita ya, bahwasanya kita tadi mencari yang unik-unik gitu kan, dengan adanya teman difabel. Saat itu kita juga sedang mencari teknik karena kita juga belum pernah berhubungan dengan teman-teman difabel. Akhirnya kita coba mencari cara bagaimana teman-teman difabel ini agar dia mampu untuk kita arahkan, gitu kan awalnya. Nah ternyata di luar pemikiran kami semua, teman-teman difabel itu yang luar biasa ya. Ini luar biasa. Jadi kalau bagi teman-teman yang non difabel nih melihat difabel ini lemah, ternyata tidak. Jadi tak kenal maka Maka tak sayang. sayang, Gitu. ya. Benar ternyata. Ya ternyata tidak. Ya teman-teman difabel ini luar biasa. Pertama disiplinnya. Mereka ini jam 8 tank ini udah hadir Luar biasa. di sini. Ya. Berangkat dari Mau jam hujan juga mereka tuh hadir. Luar Mau biasa hujan. sekali. Beda ya kalau teman-teman kita kadang-kadang aduh hujan gitu. Dan yang sedikit uniknya teman-teman di sini tidak ada komitmen gaji. Oh luar biasa. Tidak ada komitmen gaji ya. Jadi Kita tidak ada bagaimana komitmen ini? gaji. Kontrak kerja mungkin atau seperti apa? Karena mereka owner juga kan. Betul sekali. Karena mereka owner jadi kita memang tidak ada kontrak-kontrak gaji. Gitu. Jadi mereka ini di sini pendapatannya disesuaikan dengan pemasukan saja. Oh, jadi seperti pemilik usahanya. Memang begitu ya? pemiliknya. Ya karena Sama-sama. kita dorong gitu. Oke. Dan satu lagi nih pertanyaan yang saya dari tadi agak-agak sedikit bingung begitu sebagai orang awam ya. Apa sih bedanya di sini juga kan disabilitas ya kalau tuh Ya, disabilitas. Tapi difabel, bedanya disabilitas difabel itu Nah, Mbak Tuti yang jelasin nih. Kalau disabilitas dan difabel itu sebenarnya itu kata pengganti dari sebutan penyandang cacat. oke. Karena sekarang kan tidak boleh kata penyandang cacat udah tidak boleh disebutkan karena itu terlalu kasar. Oke, oh, jadi ini edukasi juga untuk sobat Tangerang di Iya, rumah ya. benar. Jadi sekarang penggantinya adalah Disabilitas dan atau difabel. Difabel. atau difabel. Kalau untuk disabilitas sendiri itu ketidakmampuan. Ya. Kalau Difabel. difabel itu kemampuan yang berbeda. Misalkan ketidakmampuan, aku sulit kan naik tangga. Itu Iya. tidak aku kurang kemampuannya untuk menaik tangga. Kalau difabel kemampuan yang berbeda. Misalnya aku naik tangga tapi dengan cara aku sendiri. Gitu.
Misalkan aku pakai tongkat, Iya. kan itu sulit. Jadi aku lepas tongkat, itu cara aku buat naik tangga. Gitu. Begitu ternyata. Sobat Tangerang juga pasti baru tahu kan nih, banyak sekali ilmu yang saya pelajari hari ini. Ngomong-ngomong, sepertinya produknya bukan cuma distro dan produk ini aja ya Pak ya? Tuh. Tadi bilang ada juga kopi dari Tuman Jasa. Ya. Boleh nggak saya cobain kopi? Ayo kita langsung Boleh ke nih. Oke, Sobat kedai kita. Tangerang jangan kemana-mana karena habis ini saya mau mampir ke kopi Tuman Jasa. Yuk ikut, yuk Pak. Yuk. Ayo, Mbak Tuti. Ya, Sobat Tangerang, sekarang saya sudah berada di Kopi Tuman Jasa. Jadi ini tempat apa ini, kayak kafe begini? Ya, ini yang tadi kita bahas ya Mbak ya. Di sana, ini adalah aktivitas teman-teman barista dari Tuman Jasa. Nah, ini ada Mas Kiki. Oh, Mas Ya, Kiki. halo. Ya. Nah, ini ya. Ini baristanya? Ya. Sudah lama di sini Mas Kiki? Nah, ini Baru Baru berapa? Iya. Sudah berapa hari, berapa bulan, berapa minggu begitu? baru berapa hari ya? Paling satu hari lah. dalam arti begini, Mas Kiki ini belajar baristanya itu 1 malam. Satu malam. Ya, tanggal 21 ya Mas ya, Iya. waktu itu mempersiapkan untuk acara di Cap Gome ya. Cap Gome. Acara di Cap Gome tanggal 21 malam-malam belajar, paginya lu jualan. Seperti itu. Ini kilat. Sistem kebut, Sistem kebut dan Semalam. kilat. Nah, Sistem makanya kebut teman-teman semalam. di Pabel luar biasa nih. Gitu. gaya belajarnya, Gaya belajarnya. gaya juangnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada 3 orang, Mbak. Ya, saya kenalkan yang ini Pera. Nah, Pera ini Rungu ya. Halo Mbak Pera. Nah, satu lagi lagi ngelayanin tamu ya. Ini kebetulan lagi ramai pengunjung seperti itu. Jadi 3 orang yang Ya. bertugas di Kopi Ya, Tuman Jasa. 3 orang di Tuman Jasa. Kalau boleh tanya nih, Mas Diki memang awalnya barista? Enggak kan ya? Dulunya apa sebelum di sini kegiatannya? Nah, silakan. Kalau saya dulu pernah kerja sih di perhotelan, Ya. bagian admin. Terus kenapa pindah ke Kopi Tuman Jasa akhirnya? Ya nggak sengaja sih kenal sama Pak Utar karena emang di difabel kan banyak komunitas gitu kan. Terus di salah satu organisasi ngadain pelatihan, kebetulan ketemu Pak Utar ngajak saya gitu. Situlah kenapa saya bisa terjun ke sini. Tapi kenapa mau Mas? Kerja di perhotelan kan gajinya biasanya sip gitu. Iya. Sip, ya. Ini kenapa nih? Kalau boleh tahu nih ceritanya. Sebenarnya sih apa ya? Saya suka tantangan. Oke. Jadi disitulah kenapa saya emang sih kerja di kantor itu kelihatannya enak, nyaman gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada tantangan buat saya gitu. Jadi makanya ketika Pak Utar ngajak saya di percetakan, terus di sablon. Kebetulan dulu saya suka desain, makanya disitulah Pak Utar ngajak ya menggali hobi yang terpendam. Menggali hobi. Jadi membuka mimpi Iya. lama yang terpendam, Iya, hobi yang bener. terpendam begitu ya. Luar Ya, biasa. itulah luar biasa teman-teman di Pabel, Mbak. Jadi mereka ini rela ya meninggalkan pekerjaannya yang sudah punya nilai gaji yang pasti, ya kan. Sementara di sini kita nggak ada komitmen sama sekali. Tetapi Mas Kiki ini luar biasa, mereka mengambil keputusan yang mungkin satu sulit bagi Pak Kiki, Mas Kiki ini, untuk dia harus berjuang dan tidak ada komitmen sama sekali ya. Dan mudah-mudahan langkah-langkah kita ini memang langkah real yang bisa mensejahterakan teman-teman di Pabel seperti itu. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, tadi balik lagi ke Tuman Jasa ini akan menjadi sebuah wadah, sebuah rumah untuk mereka. Mungkin Betul. apakah itu mungkin yang menjadi itu. latar belakang dari Mas Kiki ini mau akhirnya melepaskan Ya. pekerjaan yang dulu atau gimana nih menurut? Ya, yang tadi kita di sini sudah berkomitmen kepada teman-teman yang di Pabel ya, bahwasanya ini tempat untuk menggali potensi dari teman-teman di Pabel kan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu adalah barista. Mungkin nanti ke depan kita akan penuhi dengan teman-teman di Pabel nih. Apa usaha-usahanya ya nanti kita akan tempatkan di sini. Jadi sekarang kita mau kemana ini Pak? Ya, kita sekarang mau ke sentral percetakan. Nah, sentral percetakan ini
tempat produksinya Tuman Jasa ya Mbak ya. Kayak kaos yang Bapak ya pakai. ini yang seperti ini. Nah ini saya kenalkan, ini adalah Pak Wana ya. Nah Pak Wana, Pak Wana, apa kabar? Pak Wana Ya, ini baik, difabel Bu. daksa Daksa. tangan. Nah Pak Wana ya. Sampaikan tangan Pak Wana. Kalau Pak ini Nah ini dengan Pak Ali nih. Jadi rahasia Tuman Jasa ini nyablonnya bagus dan cepat ini ya ini Pak Ali nih. Kuncinya nih gitu kan dari Pak Perta ya. Pak Perta Nah, itu Pak adalah Perta ini adalah Persatuan Percetakan Tangerang. jadi bekerja sama begitu Ya. dengan Pak Perta. Ya. Jadi Baperta itu perkumpulan pengusaha percetakan. Oke. Jadi mempunyai kepedulian sedikit terhadap kaum difabel. Ya. Untuk memberikan pelatihan supaya mereka dapat berkarya juga. Jadi Pak Wana ini dilatih oleh Dilatih tim oleh Pak Tim Perta. Baperta dibuatkan alat Ya. dengan bekerja sama dengan Tuman Jasa. Iya, iya. Sore-sore ya kita hanya melatih dan menjadi narasumber. Jadi pelatihan Ya. merangkul banyak pihak begitu ya. Ya, nih silakan Pak Wana coba nyablon Ya. dulu ya. Mau bikin Sambil apa ini? sambil nyablon ya. Nih. Ya. Berapa lama nih kalau nyablon prosesnya biasanya ya Pak? Ya, Eh, paling sangat sebentar. cepat sekali nih Pak. Kalau nyablon yang karena ini udah jadi masternya ya, paling 5 menit ya Pak ya sudah jadi 5 menit. Dalam satu hari bisa berapa Hmm. kaos yang diproduksi? Satu hari ini ya 50 mungkin untuk Pak Wana bisa 50 kaos. Banyak juga lumayan Ya. Ya, Ini biasanya Pak Wana nyablonnya dibantu biasanya sama Mbak Tuti yang tadi tuh. Nah, berdua tuh dibantu Jadi ya. yang tadi ngurus barista sendiri, Ya. kopi sendiri, ngurus percetakan sendiri, Betul. begitu ya. Betul. Terus omsetnya kalau boleh tahu dalam sebulan, Eh, sehari. Ya, kebetulan kalau hitung harian kita agak susah ya, paling sebulan ya. Oh, iya. Sebulan kurang lebih 100 sampai 200-an lah, 200 kaos yang sudah terjual sama ini. Ya, 200 kaos. 200 kaos. Lumayan banyak juga berarti Ya. untuk karena ini usahanya lumayan baru begitu. Ya, lumayan dan baru. sudah omsetnya 100-200 kaos. Ya, 200 kaos itu kalau di ini kan ya lumayan lah. Ya. Bisa 10 jutaan sebulan. Jadi ini Untuk saat termasuk- itu. Untuk tim Tuman Jasa Ya, difabel. Oh gitu. Jadi mereka yang mengatur, mereka yang marketing ya Pak. ya Jadi mereka supaya yang mengolah. mandiri Ya. begitu. Lumayan menjanjikan juga ternyata bisnis ini ya Sobat Tangerang. Ini kalau boleh tahu nih, wah ini luar biasa sekali prosesnya cepat juga. Langsung, Saya nih udah jadi nih. Nah, udah Pak Wana, dilihatkan dulu cukup ya. Nah, ini langsung jadi. Nah, ini hasilnya. Oke, oh luar biasa, bagus. Ini juga. tinggal dipres. Oke. Tinggal dipres di sana biar lebih kuat. Ini kalau teman-teman di rumah, Sobat Tangerang di rumah mau beli atau mau punya gitu, itu harus beli kemana atau bisa didapatkan di mana? Ya, nanti bisa melalui online. Kita ada di tumanjasa.com. Nah, buka situsnya di situ. Di situ ada produk-produk kita. Satu ya. Yang kedua bisa melalui WA ke Mbak Tuti. WA, Ya. sebegitu mudahnya. Aha, di WA saja biasanya kita langsung antar dikirim. Ada diskon nggak buat saya? Atau datang ke sini, Oke. boleh ya. Atau datang ke sini ya. Banyak sekali desain-desainnya, saya lihat juga ada muk ya di sebelah sana. Ya, ini Iya, salah ada satu juga MOOC. produksinya MOOC ya. Jadi banyak sekali. Kalau boleh tahu lagi nih, Sobat Tangerang di rumah juga pasti pengen tahu ke depannya. Ya. Tuman Jasa ini mau seperti apa untuk yang percetakan kaos ini? Impian kita di kaos clothing ini ya, ke depan kita bisa menjadi brand kebanggaan Kota Tangerang. Ya, Luar biasa. menjadi brand kebanggaan Kota Tangerang, seperti halnya Dagadu punya Jogja, Jogger punya Bali. Nanti ke depan Tangerang punya Tuman Jasa. Oke, jadi Seperti seperti itu. branding dari Nah, kota sendiri. seperti brand kota sendiri. Ciri ya. khas betul sekali. Karena gini ya, Kota Tangerang ini sebenarnya luar biasa, ya. Pintunya dunia ada di Tangerang, ya kan. Betul. Orang dari luar negeri mau ke Indonesia ya melalui Tangerang dulu sebenarnya. Iya. Nah, jadi kita tidak ngoyok lah kalau seandainya brand kita mungkin bisa dinikmati oleh mancanegara Dan juga. berani bersaing Dan juga berani ya. bersaing juga yang pasti ya. Insya Allah saya yakin dengan bimbingan Pak Ali di Paperta ya, Tuman Jasa ini melalui clothingnya kaos ini bisa ya
mendunia ya Pak. Ya itu impiannya seperti itu. Doakan juga ya Sobat Tangerang di rumah. Kita minta doa dan dukungannya. Betul, dukung terus produksi Ya, dalam dan kota. kita ada program juga nanti ke depan ya, lomba desain. Nah, lomba desain kaos. Nah, jadi bagi sobat Tangerang yang ingin punya ide-ide desain, ya silakan nanti bisa menghubungi kami. Terbuka itu Terbuka untuk umum. Nanti dikasih ya linknya di deskripsi. Silakan. Kita kasih linknya. Iya, oke deh, Ya, Sobat terutama kan Tangerang. itu buat ikon-ikon kota Tangerang itu. Oh, Misalnya, iya. ya, Jadi memang sejarah-sejarah kota Tangerang. Ya, Tuman Jasa di sini kita ingin mengangkat yang pertama budaya Kota Tangerang, ya, sejarah-sejarahnya. Yang kedua yang kita ingin angkat adalah teman-teman difabel, ya, motivasi, kata-kata motivasi ya Pak ya. Nah, terus juga kita akan coba kembangkan di desain-desain unik-unik yang lainnya, seperti itu. Supaya Bisa bersaing, ya, seperti itu. Jadi kalau nanti banyak brand, banyak desain, banyak pilihan, otomatis mungkin masyarakat lebih senang untuk membeli. Oke deh, Sobat Tangerang, tadi kita sudah bincang-bincang. Nah, terakhir, pesan untuk Sobat Tangerang di rumah dari komunitas Tuman Jasa. Oke, pesannya. Selama ini mungkin kita menganggap teman-teman difabel itu kaum lemah, ya, kaum tidak berdaya. Nah, setelah kita bergabung dengan Tuman Jasa, itu salah semuanya. Inklusi. Nah, inilah pentingnya inklusi, di mana kesetaraan, ya. Kita duduk, kita bekerja dengan mereka, ternyata mereka ini luar biasa. Jadi, pesan kami kepada Sobat Tangerang semua, teman-teman difabel itu adalah orang-orang istimewa, ya, yang di mana mereka punya kekurangan, tetapi di balik kekurangan mereka punya kelebihan. Maka hargai mereka, hormati mereka, dan tidak heran ya seperti Pak Wana ini, malah mungkin kita perlu belajar dari mereka, dari semangat mereka. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu aja Mbak, yang harapan dari kita. Terima Ya. kasih untuk waktunya. Sama-sama. Oke deh Sobat Tangerang, sekian obrolan kita hari ini dengan komunitas Tuman Jasa. Saya undur diri dulu. Tetap saksikan Ngobrol Santai Tangerang TV hanya di YouTube channel Tangerang TV setiap hari Rabu jam 3 sore. Sampai jumpa. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu.